Suara adzan subuh belum sepenuhnya meluruh ketika Dewi sudah terjaga. Bukan karena panggilan spiritual semata, melainkan desakan naluri seorang ibu dan pengusaha pemula. Udara pagi masih diselimuti embun, namun dapur kecil di balik rumahnya sudah mulai mengepulkan aroma rempah-rempah yang tajam dan hangat. Di sampingnya, Arya, putra tunggalnya yang berusia 7 tahun, masih terlelap pulas, bantal kecilnya basah oleh air liur. Dewi tersenyum tipis, mengusap kening anaknya sebelum beranjak. Masa ini adalah masa yang kritis. Kalimat itu bagai mantra yang terus berputar di benaknya. Pandemi telah merenggut pekerjaan tetapnya sebagai staf administrasi di sebuah toko kelontong besar. PHK massal menghantam tanpa ampun, dan ribuan orang terlempar ke jurang ketidakpastian. Di tengah kebingungan, Dewi memutuskan untuk kembali ke akar, ke resep kuno warisan mendiang ibunya, jamu. Bukan sembarang jamu, melainkan jamu binar, ramuan herbal yang konon mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan memberikan energi alami. Ia memimpikannya sebagai minuman kesehatan modern, dikemas apik, dan mudah dijangkau. Namun, mengukir jalan baru di tengah badai bukanlah perkara mudah. Usaha baru membutuhkan banyak perhatian, nyaris menuntut setiap detik dari hidup seseorang. Dan Dewi, seorang ibu tunggal dengan tanggung jawab penuh, jelas bukan orang yang memiliki banyak waktu luang atau komitmen yang tanpa batas. Namun ia punya satu hal, kegigihan yang tak kenal lelah. Ketika ide jamu binar ini pertama kali muncul, ia harus menelan cemooh dari orang-orang terdekatnya. "Dewi, apa kau sudah gila? Jualan jamu? Di zaman begini, sudah banyak sekali yang jual di pasar, bahkan yang keliling dengan sepeda," kata Bu Ida, tetangga depan yang dikenal suka ikut campur. "Itu pekerjaan orang tua, nak. Lebih baik cari kerja di pabrik saja, jelas gajinya." Kakaknya sendiri, Rina, yang selalu skeptis, juga menambahkan, "Kamu ini ada-ada saja, why? Jamu itu kan pahit, mana ada anak muda sekarang yang mau minum? Lihat Arya saja, disuruh minum obat batuk saja susah. Ini masa kritis, why? Jangan coba-coba yang aneh-aneh. Nanti malah bangkrut, bagaimana nasib Arya?" Setiap kalimat menusuk, bagai belati tumpul yang perlahan mengikis semangatnya. Mereka benar, masa ini adalah masa yang kritis. Ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun. Memulai usaha baru, apalagi yang dianggap tradisional dan sudah banyak di tengah kondisi seperti ini, memang terdengar seperti bunuh diri finansial. Tapi justru karena masa ini kritis, Dewi merasa harus ada jawaban baru, solusi baru. Orang-orang membutuhkan sesuatu yang bisa membangkitkan stamina dan harapan. Jamu binar, baginya, adalah secercah harapan itu. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Arya dan memastikan putranya siap berangkat sekolah, Dewi bergegas ke dapur. Ia mulai meracik, memotong kunyit, jahe, temulawak, dan serai dengan tangan cekatan. Aroma herbal memenuhi seluruh rumah, kadang membuat Arya mengernyitkan hidung, kadang membuatnya bertanya penasaran. "Ibu masak apa lagi hari ini?" celoteh Arya suatu pagi. "Ibu sedang membuat ramuan ajaib, sayang." "Biar kita semua kuat dan sehat," jawab Dewi sambil tersenyum, hati kecilnya bangga akan apa yang ia kerjakan. Proses pembuatan jamu sangat melelahkan. Dimulai dari memilih bahan baku segar dari pasar tradisional, mencucinya bersih-bersih, lalu menumbuk atau memblender hingga halus.
Kemudian merebusnya dengan api sedang selama berjam-jam, memastikan semua sari-sari keluar sempurna, baru kemudian menyaringnya berulang kali hingga benar-benar bersih dari ampas. Setelah itu, dicampur dengan madu dan gula merah secukupnya agar rasanya lebih bersahabat, lalu dikemas dalam botol-botol kaca bekas selai yang sudah ia kumpulkan. Malam hari, setelah Arya tertidur lelap, Dewi masih bergelut dengan botol-botol itu. Menempelkan label desain sederhana yang ia buat sendiri. Logo lingkaran dengan siluet daun herbal dan tulisan jamu binar di bawahnya. Terkadang, saking lelahnya, ia tertidur di meja dapur, terbangun dengan leher kaku saat jam dinding menunjukkan angka 2 pagi. Awalnya, penjualan sangat lambat. Ia menitipkan beberapa botol di warung Bu Siti, tetangga samping rumah, dan mempromosikannya kepada kenalan terdekatnya. Beberapa orang membeli karena kasihan, beberapa karena penasaran. Namun, sebagian besar hanya melirik dan berlalu. Jamu binar? Binar mata saya malah hilang karena kurang tidur. Dewi. Harga segini mahal untuk jamu, sindir seorang ibu-ibu yang biasa membeli sayuran di warung Bu Siti. Dewi hanya tersenyum kecut. Ia tahu modal yang ia keluarkan tidak sedikit, apalagi untuk bahan-bahan organik dan proses yang higienis. Harga itu adalah harga yang pantas, tapi masyarakat belum melihat nilainya. Suatu hari, Arya pulang sekolah dengan wajah murung. Bu, teman-teman Arya mengejek, katanya ibu jualan jamu bau. Katanya jamu itu minuman kakek-kakek, ucapnya lirih, menundukkan kepala. Hati Dewi mencelos. Ia ingin menangis, memeluk anaknya erat, dan menyerah saja. Tapi melihat mata polos Arya yang menatapnya penuh harap, ia tahu ia tidak bisa. Ia harus kuat. Ia harus membuktikan bahwa apa yang ia lakukan bukan hal yang memalukan, melainkan sebuah perjuangan. Malam itu, Dewi memutar otak. Ia mulai mencari literatur tentang pemasaran digital sederhana, membaca artikel tentang bagaimana UMKM bertahan di masa krisis. Ia belajar memotret produk dengan ponsel seadanya, menggunakan pencahayaan alami dan latar kain batik sederhana. Lalu ia memberanikan diri membuat akun media sosial untuk jamu binar. Ia menuliskan narasi tentang khasiat rempah Indonesia, tentang pentingnya kesehatan di masa pandemi, dan tentang cerita di balik setiap tetes jamu binar yang dibuat dengan cinta seorang ibu. Perlahan, keajaiban kecil mulai terjadi. Seorang influencer lokal yang fokus pada gaya hidup sehat, kebetulan melihat postingannya. Tertarik dengan kemasan yang minimalis namun elegan, ia memesan 1 botol. Tanpa disangka, ia membuat ulasan positif di akunnya yang memiliki ribuan pengikut. Ia memuji rasa jamu binar yang segar, tidak terlalu pahit, dan khasiatnya yang membuat tubuh terasa lebih bugar. Seketika, notifikasi di ponsel Dewi meledak. Pesanan berdatangan, tidak hanya dari tetangga atau kenalan, tapi dari berbagai kota. Ia kelabakan. Malam-malam kembali ia habiskan di dapur, kadang dibantu oleh Bu Siti yang tersentuh melihat kegigihan Dewi, atau bahkan Arya yang dengan semangat membantunya menempelkan label. Bu, Arya bisa membantu. Kok, seru Arya, matanya berbinar. Sejak saat itu, Arya tidak lagi malu. Justru bangga memperkenalkan jamu binar buatan ibunya kepada teman-temannya. Orang-orang yang dulu mencemooh mulai berbalik arah. Dewi, ada jamu binar? Anak saya batuk-batuk terus, mungkin cocok minum itu, kata Bu Ida, dulu yang paling sinis, kini berdiri di depan rumah Dewi dengan wajah malu-malu. Kakaknya,
Rina datang berkunjung dengan sebungkus kue. "Why, itu jamunya banyak yang suka ya?" Ibu-ibu arisan juga pada nanyain. "Kamu hebat, Why." "Maaf ya, dulu kakak meremehkan." Dewi tersenyum. Bukan balas dendam, melainkan kepuasan yang mendalam. Kebahagiaan melihat kerja kerasnya membuahkan hasil. Masa ini adalah masa yang kritis. Ya, memang benar. Namun, di tengah krisis, ada juga peluang bagi mereka yang berani melangkah keluar dari zona nyaman, yang berani menelan cemooh dan menjadikan kritik sebagai bahan bakar. Dewi telah membuktikannya. Ia mungkin tidak memiliki banyak waktu, namun ia memiliki komitmen yang tak tergoyahkan. Ia mungkin harus bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain, namun hasilnya adalah kepuasan yang tak ternilai. Kini, dapur kecilnya tak lagi hanya milik Dewi. Ia mempekerjakan 2 orang ibu-ibu tetangga yang juga kehilangan pekerjaan, membantu mereka mandiri sambil memproduksi jamu binar. Aroma rempah yang dulu hanya tercium di dapur kecilnya, kadang tercium samar hingga ke jalanan, menjadi pertanda bahwa di balik cobaan, selalu ada harapan yang binar jika kita berani menciptakannya. Mengapa harus membentuk usaha yang baru? Karena masa ini kritis, dan di masa kritis itulah inovasi, kegigihan, dan harapan baru harus tumbuh untuk menopang kehidupan yang terus berjalan.